Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya punya keyakinan kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati. Harapan dan doa saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah limpahan rahmat, limpahan maunah, dan limpahan hidayah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dari hari ke hari sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, penting bagi kita untuk menghiasi rumah kita dengan bacaan Quran. Jangan jadikan rumah kita seperti pekuburan yang di sana tidak ada ayat-ayat Allah. Di sana tidak ada ayat-ayat Al-Quran. Dalam era seperti ini, definisi tentang rumah yang baik itu hanya baik dari aspek arsitektur, baik dari aspek desain interior, baik dari aspek pemilihan material, baik dari aspek bahwa rumah itu dihiasi dengan bacaan Quran. Ini kelihatannya tidak menjadi pemikiran. Oleh karena itu penting saya sampaikan, mari rumah kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Kita pahami ayat demi ayat, kita ambil pelajaran dan hikmahnya, maka rumah kita akan menjadi rumah yang penuh berkah. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya moga-moga bisa dilihat, didengar, diperhatikan oleh lebih banyak orang, sehingga manfaatnya bisa menjadi lebih luas dan banyak. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang setiap hari mampir di pintu gawai kalian menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Ayat ini dimulai dengan kata kerja perintah. Bersegeralah, bergegaslah kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Allah merintahkan kepada kita jangan menunda, karena kita tidak pernah tahu kesempatan yang kita miliki, apakah besok masih punya kesempatan atau kesempatan kita hanya hari ini.
maka bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu nyaris seperti dimulai dengan kata kerja perintah, berlomba-lombalah, bergegaslah, cepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dua ayat ini dimulai dengan kata kerja perintah untuk bersegera, untuk bergegas menuju ampunan Tuhan. Kita menyadari bahwa sehari-hari banyak hal yang kita lakukan, dan tidak semua yang kita lakukan itu didasarkan pada ilmu, sehingga kemungkinan besar apa yang kita lakukan itu menuju ke arah kesalahan, ke arah dosa, ke arah maksiat, ke arah kemungkaran. Kemungkaran yang kita lakukan ibarat membuat titik di dalam hati. Semakin sering titik itu kita buat, maka hati kita akan semakin kelam. Hati yang kelam, hati yang gelap, hati yang tidak bisa menangkap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang keras, jauh lebih keras ketimbang batu sekalipun. Maka Allah memerintahkan, bergegas untuk menuju ampunan Tuhanmu. Berapapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bersungguh-sungguh untuk bergegas ke sana, minta ampunannya, Allah akan mengampuninya. Dengan ampunan Allah, hati kita akan menjadi terang kembali, menjadi lebih bersih, bisa menatap persoalan dengan jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ini juga digambarkan dengan kata kerja perintah, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun. Istaghfiru dari kalimat ghafara, menutup. Mintalah agar kesalahan-kesalahanmu, kemaksiatan-kemaksiatanmu, dosa-dosamu ditutup oleh Allah. Dan di ujung ayat ini ada penjelasan, Dia adalah Maha Pengampun, innahu kana ghaffara.
pintu ampunan akan selalu terbuka ketika seseorang dengan sungguh-sungguh minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini juga digambarkan dalam bentuk kata kerja perintah. Bersegeralah kalian, larilah kalian ilallah, kepada Allah. Karena hanya dengan Allah ada jaminan keselamatan. Kehidupan dunia akan sangat menarik, karena begitu menariknya kemudian kita meninggalkan Allah. Pada saat kita meninggalkan Allah, pada saat itulah kita terjebak dalam sesuatu yang kelihatannya baik tapi sebenarnya tidak memberikan manfaat. Bersegeralah kembali mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ini Allah memperingatkan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Lupa kepada keselamatannya, lupa kepada perjalanan hidupnya, lupa menyiapkan kebaikan-kebaikan yang nanti akan dibawa setelah kehidupan di dunia ini. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahta alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baktatan fa idahum mublisun, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Orang yang lupa terhadap peringatan Allah, justru Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Hati-hati saat mereka bersenang-senang, bergembira dengan pemberian Allah, maka Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah,
kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang melupakan Al-Quran, diingatkan oleh Allah, akan diberikan baginya setan. Dan setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Oleh karena itu jangan pernah lupakan Allah, jangan pernah lupakan pengajaran Allah melalui Al-Quran dan sabda Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa kafarat bi an'umillah fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan. Sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah, tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Jadi kalau sekarang menikmati kelimpahan rezeki, jangan berbahagia dulu. Apakah kelimpahan rezeki itu dalam waktu yang sama kita imbangi dengan rasa syukur, dengan peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kelimpahan rezeki tidak dibarengi dengan bertambahnya ketaatan, bertambahnya pengabdian, itu sangat membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa waluf taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini ada beberapa hal yang seringkali menggeser kecintaan kita kepada Allah. Yang Allah tunjukkan di sini adalah yang pertama adalah bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang
kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Ada 8. Ini yang sering kali membuat kita tertipu, mencintai salah satu dari 8 ini atau ke-8-8-nya. Kemudian dalam waktu yang sama kita tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mengabaikan untuk berjihad di jalannya. Allah mengingatkan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Para santri, wali santri, keluarga bahagia, dari beberapa ayat yang kita sampaikan tadi, ada kesimpulan yang pertama, bergegaslah, bersegeralah, berlarilah menuju Allah dan ampunannya. Jangan tunda besok, karena belum tentu besok kita masih punya kesempatan. Istighfarlah, Ia Maha Pengampun. Yang ketiga, jangan pernah lupakan Allah, kemudian mengingat selainnya. Jangan selainnya lebih kamu cintai daripada Allah. Yang keempat, jangan mengabaikan peringatan akan datang hukuman yang tiba-tiba. Dan yang kelima, orang yang berpaling dari ajaran Tuhan, setan akan menjadi temannya. Moga-moga beberapa ayat yang kita baca ini bisa mendorong santri, wali santri dan keluarga bahagia untuk menghiasi rumahnya dengan bacaan Al-Quran, ikhtiar untuk memahami isinya, menghayati dan mengamalkan agar rumah kita menjadi rumah yang berkah, penuh rahmat, karena di dalamnya terhiasi dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.